Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah jalan yang tidak pernah dilalui oleh penduduk setempat. Jalan itu dikenal sebagai jalan terlarang. Orang-orang desa sering bercerita tentang tikungan tajam di ujung jalan, yang konon menjadi tempat banyak kecelakaan misterius. Jalan itu dianggap angker dan berbahaya, terutama saat malam tiba. Suatu malam, Raka, seorang pemuda yang selalu merasa skeptis tentang hal-hal mistis, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang jalan terlarang hanyalah omong kosong belaka. Ditemani sepeda motornya, dia pergi ke jalan tersebut meski mendapat peringatan dari orang-orang di desa. Aku akan buktikan bahwa itu semua hanya mitos, gumam Raka saat menyalakan motornya dan memacu kendaraannya menuju jalan terlarang. Saat dia mendekati tikungan yang terkenal angker itu, udara tiba-tiba berubah dingin, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Tikungan maut itu sudah di depan matanya. Disinilah banyak orang yang dikabarkan hilang atau tewas tanpa jejak. Raka memperlambat laju motornya. Di tengah kabut yang semakin tebal, dia melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya tertutup rambut hitam panjang, dan tubuhnya membeku, seolah-olah menunggu sesuatu. Raka berhenti dan menoleh ke arah wanita itu. "Hei, kamu baik-baik saja?" "Butuh bantuan?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tikungan maut di depan. Jantung Raka berdegup kencang. Rasa takut yang sebelumnya tak pernah dia rasakan tiba-tiba muncul, membuat bulu kuduknya berdiri. Merasa ada yang tidak beres, Raka segera memutar motornya dan berusaha meninggalkan tempat itu. Namun, begitu dia berbalik, suara aneh terdengar di belakangnya, seperti suara langkah berat yang mengikuti. Dia menoleh dan melihat wanita itu sudah berdiri jauh lebih dekat. Wajahnya tetap tertutup rambut, tapi kini dia mendengar suara berbisik lirih, seolah-olah wanita itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Raka memacu motornya secepat mungkin, namun tikungan di depannya tampak tak pernah berakhir. Jalannya berputar-putar seperti labirin tanpa ujung, sementara suara langkah dan bisikan itu terus mengikuti. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan rasa panik menguasai pikirannya. Dalam keputusasaan, Raka melirik ke kaca spionnya. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Wanita itu sudah berada tepat di belakangnya, duduk di jok belakang motornya tanpa suara. Rambutnya yang panjang terurai, wajahnya yang pucat dan kosong menatap lurus ke depan, namun bibirnya tersenyum tipis, senyum yang membuat tubuh Raka merinding. Motornya tiba-tiba mati. Raka terjatuh di jalan yang basah oleh embun malam. Dia mencoba bangkit, namun kakinya lemas. Suara wanita itu semakin jelas di telinganya, bisikan yang kini terdengar lebih dekat, seolah-olah mengucapkan kata-kata terakhirnya. Raka menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia di sekitarnya terasa semakin gelap, hingga akhirnya dia pingsan di tengah kabut yang semakin tebal. Keesokan harinya, warga desa menemukan motor Raka tergeletak di pinggir jalan terlarang, tepat di tikungan maut. Namun, tubuh Raka tak pernah ditemukan. Banyak yang percaya bahwa dia telah menjadi korban berikutnya dari kutukan jalan tersebut, bergabung dengan jiwa-jiwa tersesat lainnya yang menghuni tikungan maut itu selamanya. Dan sejak hari itu, tikungan maut di jalan terlarang menjadi lebih sunyi, seolah-olah menunggu korban berikutnya yang berani menantang kekuatan gaib yang bersemayam di sana.